menjelaskan judul 48 miliar itu bukan 48 miliar, itu adalah gorden dalam satu rumah, tapi 505 rumah dengan tadi 11 item dalam setiap rumah. Lalu untuk berkaitan dengan pengaspalan, kami akan melakukan pengaspalan untuk beberapa hal, banyak sekali. Bermain api, DPR kembali membuat heboh. Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Pandemi masih belum juga selesai. Sudah 2 tahun lebih berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berjuang untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mampu menangani penyebaran virus ini. Walaupun begitu, pemerintah terus waspada dan terus berjuang agar COVID-19 aman terkendali. Anjuran agar masyarakat tetap hati-hati dan selalu menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akselerasi vaksinasi pun terus dilakukan, apalagi menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran. Selain pandemi COVID-19 yang belum juga usai, masyarakat sedang dilanda derita karena masalah minyak goreng. Ketika pemerintah memutuskan harga eceran tertinggi atau HET Rp11.500, minyak goreng di pasar dan minimarket mendadak hilang. Razia pun dilakukan. Hasilnya beberapa gudang ternyata banyak stok minyak goreng yang melimpah, tetapi masyarakat tetap kesulitan untuk menemukan minyak goreng tersebut. Akhirnya terpaksa pemerintah mencabut HET minyak goreng dan menyerahkan harga ke mekanisme pasar. Minyak goreng pun melimpah kembali. Sayang, harganya melambung tinggi. Per 1 liter mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000. Menjelang Ramadan, masyarakat masih berjuang keras untuk lepas dari pandemi dan tabah menghadapi polemik minyak goreng. Di tengah penderitaan rakyat ini, tentu membutuhkan pertolongan, rasa simpati dari pemerintah maupun dari pihak yang mampu lainnya. Apresiasi tinggi kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berusaha membantu masyarakat. Beberapa pihak mencoba membantu dengan membagikan minyak goreng dengan harga super murah. Alhamdulillah sangat membantu. Di tengah berjuang, masyarakat terdengar kabar dari Senayan yang membuat kita geleng-geleng kepala. Masyarakat terasa dizalimi dan tidak diperhatikan dengan kabar ini. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kembali membuat heboh. Para wakil rakyat menetapkan alokasi anggaran hingga lebih dari Rp59 miliar. Salah satunya hanya untuk mengganti gorden rumah dinas para anggota. DPR mengusulkan dana Rp48,7 miliar untuk pergantian gorden rumah dinas anggota dewan yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara sisanya Rp11 miliar akan dipergunakan untuk aspal baru di kompleks parlemen. Usulan anggaran tersebut tercatat di situs LPSE DPR seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin 28 Maret 2022. Dengan kode tender 732087 yang dinamai penggantian gordin dan blind DPR RI Kalibata. Anggaran ini diusulkan sejak 8 Maret lalu. Proyek tersebut saat ini masih dalam proses evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Proyek tersebut diikuti oleh 49 peserta tender pengadaan gorden baru, di mana mereka memiliki waktu hingga 11 April sampai tahap penandatanganan. Kondisi ini seolah fakta yang membenarkan pernyataan satir bahwa anggota DPR itu benar-benar sudah melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Anggota dewan yang terhormat sudah menjadi wakil rakyat. Masyarakat ingin mempunyai rumah yang mewah, sudah diwakili oleh anggota dewan. Masyarakat ingin punya mobil mewah, sudah diwakili oleh anggota dewan. Masyarakat ingin banyak uang, sudah diwakili oleh anggota dewan. Kemewahan, keindahan kehidupan yang dimimpikan masyarakat semuanya sudah diwakili oleh anggota dewan yang terhormat. Merespon anggaran Rp48,7 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan di kompleks parlemen, sungguh membuat publik jengkel. Langkah DPR RI dan Sekretariat Jenderal atau Sekjen DPR RI itu tidak tepat karena rakyat sedang susah. Di saat negara sedang sulit keuangan, dan di saat APBN juga minus, utang negara membumbung, maka mestinya pengadaan-pengadaan yang seperti di atas di stop dulu. Rakyat sedang lapar, banyak yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa makan. Butuh uluran tangan dari para anggota DPR yang terhormat. Mempercantik tampilan wajah DPR dengan mengganti gorden dan pelapisan aspal hot mix bukanlah kebutuhan utama.
Rencana seperti ini lebih baik ditunda dulu, jangan dijadikan skala prioritas. Masa DPR tidak bisa membedakan atau menyusun masalah mana yang layak dijadikan prioritas utama dan mana yang belum urgent? Apalagi di tengah masyarakat yang kesulitan karena pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang nganggur butuh pekerjaan, minyak goreng mahal, apalagi sebentar lagi menginjak bulan suci Ramadan. Masyarakat membutuhkan keterangan, kemapanan keuangan, kesehatan, dan kabar yang baik agar bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan lebih tenang. Jangan sampai DPR memberi kabar buruk yang hanya menyusahkan masyarakat Indonesia saja. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Sangat terbuka ya. Single MotoGP Mandalika, Wagub Ariza yakin Formula E merugi pada tahun pertama. Ditulis oleh Widodo SP dari Sword.com. Formula E yang kini sedang dalam tahap pembangunan sirkuit masih menarik untuk dibahas, terutama kalau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria boleh berkomentar atau memberi pernyataan. Maklum, pernyataan Wagub Ariza ini tidak jarang terkesan asal bicara hingga terdengar seperti ngeles. Sementara gubernur pilihan 58% warga Jakarta terkesan irit bicara. Mungkin menunggu momen yang tepat ketika kesuksesan proyek Formula E mulai tercium olehnya. Nah, belakangan ini selain komentar soal berkurangnya kursi penonton Formula E dari semula kisaran 40 sampai 60 ribu seats menjadi hanya 10 ribu seats dengan salah satu alasan masih pandemi, apa hubungannya coba? Ariza juga sempat memberi analisis soal keuntungan proyek Formula E. Tepatnya seperti ini. Seperti event kemarin Mandalika itu, tidak bisa di tahun pertama menutup semua kos yang ada, perlu waktu, ujar Riza pada Minggu 27 Maret 2022. Dengan pedenya bemper DKI 1 ini juga berkata kalau biaya pembuatan sirkuit yang tidak bisa langsung terbayar dengan hanya sekali balapan, tetapi yang paling penting adalah pengaturan keuangan agar acara bisa terus terlaksana. Ada hitungannya, tapi kan kelanjutannya positif ke depan. Kan ada cash flow-nya. Jadi Formula E ataupun Mandalika dan event-event lainnya tidak mungkin di tahun pertama bisa langsung untung. Katanya sok yakin. Boleh juga alasannya. Meski terkesan lip service seolah dia lupa kalau masalah transparansi keuangan akan menjadi dosa terusan yang akan dibicarakan selama orang bicara soal Formula E. Terutama soal kejelasan komitmen fee yang sampai sekarang belum ada penjelasan yang layak dipercaya dan bertanggung jawab soal itu. Belum lagi bicara soal pepohonan di kawasan Monas yang entah gimana nasibnya. Mungkinkah akan disulap menjadi beberapa ornamen